gitu ya. Nah itu Kira-kira maksudnya gitu saya ya. mau cari itu namanya apa ya yang bulat-bulat itu. Oke. Nah itu chart itu namanya. Tuh, Oh, jadi ini 10.000 jam. ya kan menurut aku itu nggak ada orang berbakat gitu. Oke. Yang ada hanya orang mahir gitu. Oke. Halo, balik lagi ke Fresh Talk Podcast bareng sama saya Yanda. Nah, di sini saya nggak sendirian. Saya udah sama siapa ya kira-kira ya? Sama Adam. Nah, silakan Adam. Kita perkenalkan diri dulu sama teman-teman di rumah sama Fresh Talk. Oke. Halo, aku Adam. Aku media spesialis di salah satu konsultan agensi di Jakarta. Ini berarti kalau ruang lingkup pekerjaan ini Adam apa aja, Dam? Kalau di saya, Mhm. kalau di aku itu lebih banyak mengenai grafis gitu. Jadi media spesialis ada yang editor dan lain-lain. Nah, kalau di aku lebih banyak grafis, desain dan lain-lain. Oke, berarti kalau kita lihat ruang lingkupnya itu di bagian kreatif ya? Ya, Divisinya kreatif dan Iya. pekerjaan outputnya itu kaitannya sama bikin desain gitu. Nah, biasanya desain apa sih yang paling sering dibikin, Dam? wah banyak tuh. Contoh-contohnya ada infografis, terus ada misalnya deck untuk klien. Di internal kita juga banyak sosial media, carousel gitu, apapun yang berhubungan dengan media. Oke, saya tertarik bahas soal tadi Adam bilang infografis gitu ya. Nah, belakangan ini kan memang kebutuhan data visualization udah juga cukup tinggi gitu ya. Ya. Gitu kan bisa dibilang kalau data visualization itu adalah Adam itu nge-translate ya dari sesuatu data yang cukup kompleks gitu sampai bisa dinikmatin sama end user biar lebih mudah dicerna. Iya. Kan kurang lebih gitu ya. Iya. Buat apa? Visualnya biar lebih menarik lagi, terus biar lebih mudah dimengerti gitu. Nah, biasanya ada nggak sih tahapan yang memang biasa dilakukan nih untuk membuat data visualisasi itu menjadi lebih baik? Wah, agak panjang nih ya, kira-kira ya. Nah, yang pertama itu kita diskusi dulu nih. Oke. Mau bikin apa? Infografisnya mau kayak gimana gitu kan. Bisa dari request internal, bisa dari eksternal gitu. Lalu setelah kita dapat data-datanya nih, Oke. yang untuk mau divisualisasikan Iya. ke grafis gitu kan. Mhm. Berikutnya kita mau menentukan yang dibutuhkan itu grafis seperti apa gitu untuk klien, apa untuk kita, brandingnya kayak gimana, disesuaikan juga dengan visualnya itu dari branding tadi itu, kemudian baru masuk ke visualisasi datanya itu gitu, kemudian baru kita buat ke akhir. Itu juga tektokan tuh atau back to back ke si apa ya istilahnya substansi yang tahu data-datanya Oke. itu untuk udah bener belum nih, untuk kan soalnya harus visualisasinya kan nggak boleh asal-asalan ya. Betul. Jadi harus apa namanya konfirmasi lagi, udah dibuat konfirmasi gitu sampai akhirnya istilahnya jadilah istilahnya gitu. Itu biasanya kalau gitu kan tim yang terlibat cukup banyak gitu ya. Iya, banyak. Gitu. Nah, itu biasanya siapa aja sih kalau di tim Kalau di dalam pembuatan data visualisasi misalnya kayak gitu? Berarti yang dibutuhin bukan cuma tim kreatif dong. nah, Gitu kan. Nah, itu siapa aja sih biasanya? yang terlibat itu bukan cuma tim kreatif, ada juga dari ibaratnya kita nyebutnya instructional design Oke. gitu. Instructional designer itu masuk ke dalam project support gitu kalau di Oke. tim kita tuh. Nah, jadi mereka ini yang mentranslate data mentah mungkin dari internal atau eksternal dari klien gitu, diubah menjadi data yang dibutuhkan aja untuk nanti divisualisasikan ke tim kita. Oke. Gitu. Berarti bisa dibilang si ID ini yang mengekstrak gitu ya. Ya, idea ini. Habis itu datanya udah diekstrak, baru dioper ke tim kreatif, Tim gitu ya. kreatif. Secara flow kurang lebih kayak gitu ya. secara pokok. Gitu. Nah, biasanya gitu kan dari ID ini udah bikin, ada nggak sih data yang memang paling sering dibikin gitu? Atau data yang biasanya paling sering dipresentasiin gitu? Biasanya data berupa apa sih? Biasanya yang sering dipresentasikan itu data-data berupa
analisa gitu, terus infografis tentang banyaknya ada table-table gitu ya, ada chart gitu ya. Nah itu kira-kira maksudnya gitu saya ya. mau cari itu namanya apa ya yang bulat-bulat itu. Nah itu chart itu namanya. Si data itu chart table itu kan sebenarnya data yang cukup kompleks. Iya, benar. Kalau kita sajiin ke klien atau ke end user kan mungkin masih mentah ya. Nah gitu. iya. Nah biasanya gimana sih dari Adam atau tim di kreatif gitu ya mengekstrak dari data yang cukup kompleks gitu, akhirnya ditranslate menjadi visual yang udah dicerna nih sama audiens, sama klien gitu, sama end user. Biasanya gimana sih? Yang pertama itu, nih dilihat dulu nih datanya nih. Aku kasih contoh aja ya, misalnya ya. Ya. Misalnya ada teori rantai pasok misalnya ya. Rantai pasok ya, supply chain. Itu kan kita dapat datanya dari klien atau internal kan berupa table-table nih, supply chain tuh apa gitu, dari prosesnya dari awal sampai akhir gitu kan. Nah tapi itu nggak menarik kalau cuma ditaruh, divisualisasikan layoutnya aja cuma table terus warna-warni gitu mah kan nggak menarik kan gitu. Nah kita setelah dipahami gitu kan, supply chain tuh awalnya misalnya dari bahan mentah gitu, kita bisa bikin ilustrasinya tentang makanan misalnya. Jadi visualisasinya dari awal dari perkebunan, sawah-sawah gitu, lanjut ke pengolahan pabrik, lanjut lagi ke pengolahan bahan baku menjadi sampai ke konsumen. Nah itu bisa diilustrasikan terus nyambung semua, itu bisa menjadi lebih menarik ke audiens yang baca gitu. Jadi nggak cuma sekedar data gitu. Kalau kayak gitu kan berarti proses dari hulu ke hilirnya gitu kan, berarti udah dipikirin gitu ya. Udah dipikirin. Ada berarti itemnya itu bisa dibilang nggak hanya angka ya, ada data pendukung atau visual pendukung kayak ilustrasi. Itu kan termasuk di dalamnya berarti ya. Kalau kayak gitu. Nah biasanya tuh ada nggak sih kayak Adam tuh nyari referensi, inspirasi buat membuat satu infografis gitu. Biasanya ngambilnya dari mana sih gitu kan? Kalau sekarang kita ngeliat di internet tuh banyak banget ya source yang kita bisa ngambil. Bahkan Instagram pun sekarang udah bisa jadi kayak search engine gitu. Di teman-teman di Gen Z atau bahkan milenial gitu ya, nyari apapun ya udahlah di Instagram aja gitu. Nah biasanya tuh ada nggak sih dari teman-teman kreatif gitu ya, apakah punya library sendiri gitu atau punya referensi sendiri gitu? Nah, ini ada banget nih. Kalau untuk gaya ya istilahnya ya, style untuk bikin infografis itu sebenarnya tergantung dari brandnya, gitu. Misalnya kita dapat, kan rata-rata yang butuh infografis itu kan bukan dari yang umum lah ya. Kita ibaratnya yang butuh infografis tuh rata-rata corporate ya misalnya ya. Corporate, jadi disesuaikan juga dengan style-stylenya. Kalau misalnya kita kerja di sini kan sebagai media spesialis kan kita mendesain sesuai dengan klien, bukan artis kan ada desainer, ada artis. Kalau artis kita ngikut ke stylenya si artis gitu. Yang mau meng-hire si artis akan pakai stylenya si artis. Kalau di sini enggak, kita pakai istilahnya stylenya si corporate itulah. Gitu. Jadi tidak mesti harus bagus, harus gimana gitu. Yang penting informasinya tersampaikan dengan baik gitu. Sebenarnya dari klien pun udah ada brand guideline atau turunannya. Dari situ tinggal nurunin ke visualnya seperti apa gitu, treatmentnya kayak gitu. Itu berarti kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ada nggak kasus yang klien nggak punya brand book atau brand guideline gitu? Biasanya gimana sih? Nah, ini kayak gitu tuh. Ini kalau misalnya si klien nggak punya brand guideline untuk grafisnya kayak gimana, kita bikinkan gitu. Gitu, kita bikinkan, kita buat macam-macam guideline sederhana dulu lah gitu. Biar klien yang milih gitu, cocoknya yang mana gitu. Jadi kita nggak serta-merta langsung ngasih bikin infografis, kita langsung bikinin langsung gitu, enggak. Kita mulai dari guideline dulu, maunya kayak gimana gitu, ilustrasinya maunya kayak gimana, warnanya, fontnya gitu. Tapi kalau udah setuju baru kita tektokan tuh gitu, gimana maunya infografis selanjutnya kayak gimana.
Oke, berarti kalau bisa dibilang itu kan sebagai acuan ya, Iya, gitu, sebagai sebagai pegangan buat Adam dan tim itu nurunin treatmentnya seperti apa, warna, bahkan pemilihan font juga kan termasuk di dalamnya gitu ya. Itu nah, ada nggak sih tantangan yang paling sering dihadapin Dam pada saat ngebikin infografis gitu? Ada nggak sih gitu? Nggak ada sih ya. Paling yang harus dibikin ke infografis datanya banyak gitu misalnya. Oke. Perlu lebih dari 10 infografis. Nah, Aha. itu kan masalahnya di situ. Di banyaknya. tantangan ya? Itu tantangannya kalau internal. Oke. Nah, kalau di eksternal mungkin dari klien itu banyaknya ini loh, banyak kepala gitu. Oke. Iya, jadi kita sudah bikin infografisnya sesuai apa yang mereka mau. Aha. Dengan guideline yang sudah ada yang mereka pilih. Tapi begitu nanti minggu depan kita asistensi ibaratnya atau enggak kita kasih, nanti ada lagi nih yang komen, jangan warna ini aja, padahal Oke. dia sebelumnya nggak ikut. Nah itu jadi tantangan kita untuk berkomunikasi dengan klien gimana caranya. Oke. Gitu. Berarti gimana kita bisa convince, meyakinkan Iya. klien gitu ya, bahwa yang kita bikinkan ini memang udah sesuai Iya. gitu kan. Proses itu kan pasti ada ya, dinamika itu Iya, gitu, karena kan klien itu sebagai partner kita juga ya, Iya benar. buat dalam mengerjakannya Iya. gitu. Nah, biasanya gitu ada satu teknologi atau biasa tools yang dipakai gitu. Nah, kalau sekarang kan lagi bukan sekarang gitu, di beberapa tahun terakhir ini kalau kita ngeliat AI. Iya. AI ini udah banyak banget gitu. Bahkan beberapa teman-teman graphic designer juga udah memanfaatkan AI sebagai tools dia buat nyari reference, bahkan udah membuat data visualisasi gitu. Iya. Nah, perannya sekarang gimana sih, Dam? Di mungkin Adam pernah nge-explore nih, Iya. pakai AI untuk kebutuhan infografis gitu. Wah itu enak banget ya untuk mempercepat kerjaan kita si AI itu ya. Kan banyak orang yang bilang, wah AI ini ngambil pekerjaan banyak orang gitu. Iya. Termasuk di visualisasi data, terus termasuk di desain gitu kan. Oke. Menurut aku sih enggak, kita harus beradaptasi dengan zaman juga ya. Kan adanya AI itu bisa mempermudah kita bikin dari data ke visual gitu, gak perlu ngukur-ngukur lagi. Kalau dulu kan kita bikin chart misalnya untuk visualisasi data, kita ukur ini berapa derajat, bikin chart yang bulat, berapa derajat, 90 derajat misalnya, kita ukur berapa 90 derajatnya. Kalau sekarang ada AI kan udah tinggal masukin datanya, udah langsung jadi gitu. Generate langsung AI, gitu langsung mengenerate, langsung jadi infografisnya, langsung jadi visualnya gitu. Bisa dibilang memudahkan dong Iya, gitu ya. Tapi memudahkan kan banget. harusnya nggak boleh kita mentah-mentah buat langsung kita pakai gitu ya. Itu hanya sebagai apa ya? Sebagai mungkin data pendukung juga gitu buat pengerjaannya gitu ya. Oh ya oke juga ya. Nah, terus yang berikutnya gini, pada saat pembuatan infografis gitu ya, outputnya kan sebenarnya nggak cuma statis dong, gitu. Harusnya bisa dibuat dinamis, bisa berupa video gitu. Itu masih bisa dieksplor nggak sih buat data visualization gitu? Bisa banget. Itu infografis kan nggak sekedar apa ya, misalnya dijadiin poster ya. Iya. Yang selama ini yang statis. Sebenarnya infografis itu bisa juga jadi motion gitu, bisa juga jadi apa ya selain itu, bisa juga jadi animasi gitu. Dengan grafisnya kan bisa jadi ibaratnya pop up gitu kan, si grafisnya, si data-datanya itu. Gitu. Jadi nggak cuma statis kayak sebelumnya sih. Jadi kalau sekarang mah mungkin lebih appealing gitu ya, karena lebih banyak motion, pergerakannya lebih dinamis gitu ya, dibanding penyajiannya dalam misalnya di Instagram cuma statis doang gitu ya. Kita secara interaction juga kan kayaknya lebih tinggi yang motion, dia nggak sih? Harusnya iya sih. Iya kan? Apalagi permintaan di zaman sekarang lebih banyak yang mau lebih kreatif daripada sebelum-sebelumnya kan, klien-klien. Oke. Jadi mulai dari eksplorasi tools, format gitu ya, sampai treatment pun itu pasti akan terus berkembang ke depannya. Akan berkembang terus. Gitu. Nggak tahu nanti berikutnya ada infografis berbentuk VR gitu misalnya. Dari HP bisa keluar data-data chartnya, itu bisa juga tuh gitu ya. Tuh bisa juga untuk selanjutnya. Kayaknya boleh juga ya dieksplor buat pakai infografis, basisnya gitu kita pakai VR gitu ya. Oh ya menarik juga ya. Terakhir Dam, buat teman-teman di buat teman-teman Fresh People nih yang mau explore buat infografis, mau ngedesain infografis, startingnya dari mana sih? Ada nggak sih tips and trick dari Adam nih yang udah
expert buat ngolah data menjadi sebuah visualisasi yang menarik gitu. Gimana sih caranya bikin infografis? Tapi sebenarnya nggak ada acuan baku gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke explore aja, kita semakin banyak melakukan akan semakin cepat mahir gitulah. Teori 10.000 jam Mas gitu. Jadi 10.000 jam. Ya kan menurut aku itu nggak ada orang berbakat gitu. Yang ada hanya orang mahir gitu. Gitu kita nggak sadar udah bikin. Kalau aku misalnya udah bikin infografis terus, mungkin udah 10.000 jamnya udah lewat terus, jadi udah kelihatannya bagus nih infografisnya gitu. Nah kalau misalnya yang baru mungkin ya coba aja terus, nanti lama-lama pasti mahir. Berarti memang harus tetap latihan terus, coba terus gitu ya. Bisa dibilang nggak ada acuan yang baku harus mulai dari mana gitu ya. Yang penting buat infografis itu informasinya tersampaikan. Informasinya tersampaikan dan memudahkan juga buat audiens atau klien itu menerima ya gitu. Adam, thank you banget udah sharing bareng sama saya buat fresh people di rumah. Kayaknya bisa coba make tips dan trik dari Mas Adam nih, yang udah kita sharing berbagi tentang pengalamannya ngebuat data menjadi data berbasis angka menjadi sebuah visualisasi yang lebih menarik gitu ya. Thank you Adam udah main ke Fresh Talk Podcast. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nanti dengan bahasan yang pastinya yang beda, yang seru lagi gitu. Dan teman-teman Fresh People, thank you udah nongkrongin, udah nontonin bahasan kita kali ini. Sampai ketemu di bahasan Fresh Talk Podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you.